Berikutnya tentang tekanan pada zat, bisa jadi soal menanyakan penerapan tekanan pada zat cair maupun zat padat. Untuk tekanan zat cair kita kenal dengan tekanan hidrostatis. Kemarin sudah belajar, rumusnya adalah P atau tekanan adalah Rho GH atau Rho ya. Rho adalah massa jenis, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi saja ya. Dan hanya di sini adalah kedalaman. Sehingga untuk dua posisi ini juga berbeda ya. Ikan yang pertama punya ketinggian atau kedalaman berbeda dengan ikan kedua. Jadi P untuk ikan pertama adalah Rho tadi Rho GH. Kemudian Rho-nya ada 1000 sesuai dengan yang ada di soal. G-nya adalah percepatan gravitasi ya, di soal ada 10 dan hanya adalah 10 cm yang sudah kita ubah nanti dalam meter jadi 0,1 meter. Sehingga tekanan di sini adalah 1000 Pascal. Untuk P yang kedua juga seperti itu. P adalah Rho ya, Rho GH. Berapa Rho-nya sama? 1000. Berapa G-nya sama? 10. Berapa hanya? Sekarang kita kurangkan 40 dengan 15. Masih ada 25 cm. Nah, di sini kemudian kita ubah dalam meter jadi 0,25 sehingga hasilnya adalah 2500 Pascal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 1000 Pascal dan 2000 Pascal atau opsi yang A. Next. Nah, sekarang untuk soal hukum tekanan ya, tekanan pada benda padat kita kemarin kenal bahwa gaya yang ada itu terbagi dalam luasan benda yang menyentuh atau yang menekan. Sehingga kalau ada balok dengan alas berbeda-beda luas, ini bisa membagi besarnya berat dari massa dari balok itu, gitu ya. Dan tentunya kalau ini ditanyakan seberapa yang memberi tekanan terbesar ke terkecil, nah ini ya P berbanding terbalik dengan A atau luas area. Jadi tekanan besar apabila areanya berarti kecil, ya. Dan tekanannya nanti akan mengecil apabila areanya membesar, seperti itu ya. Kalau P-nya kecil itu harus dengan A yang besar. Jadi ini adalah perbandingan berkebalikan atau perbandingan terbalik. Oke, kalau terbesar terkecil, kita sekarang lihat yang mana yang hasil perkalian luas atau panjang dan lebarnya paling kecil ya. Itu mengakibatkan dia memiliki tekanan besar. 2 kali 3 adalah 6, 10 kali 3 adalah 30, 6 kali 2 di sini 12, 8 kali 2 16. Oke, tinggal diurutkan ya. Tekanan terbesar ke terkecil berarti dari 6 atau yang nomor 4. Kemudian keduanya adalah yang 2 ya. 4, 2, kemudian 1, 3 ya. Yang terakhir yang nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Atau yang berikutnya ini tentang getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang diminta menganalisis getaran-getaran besaran-besaran gelombang terkait pada peristiwa tertentu. Misalnya kalau di sini ada gelombang transversal, kita cek masing-masing besarannya apa saja sih. Yang pertama, untuk yang ditunjukkan angka 2 di sini ya, ini menunjukkan jarak terjauh dari titik setimbang atau yang sering disebut dengan simpangan terjauhnya. Sehingga untuk 2 cm di sini ya, ini dikatakan namanya adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Oke, amplitudo. Kemudian besaran yang berikutnya adalah ini, lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang ini adalah panjangnya satu gelombang, disebut lambda ya. Panjang satu gelombang adalah kalau pada gelombang kali ditunjukkan dengan adanya satu bukit dan satu lembah. Ya. Nah, ini adalah satu lambda. Satu bukit, satu lambda adalah satu bukit plus satu lembah gelombang. Atau kalau menghitungnya dari sini ya,
lembah satu bukit juga boleh. Nah, kalau menghitungnya dari tengah ini, nah yang dimaksud dengan satu gelombang berarti dari E ke G, ya, atau dari antar puncak gelombang, jarak antar puncak gelombang, atau jarak antar lembah gelombang. Apabila dari sini nanti di sini ketemu lembah berikutnya itu adalah satu gelombangnya, gitu ya, atau disebut dengan lambda panjang gelombang. Kemudian kalian juga mengenal ya di sini ada waktu tempuh gelombang dalam satuan sekon. Maka dalam besaran tadi selain ada amplitudo, kemudian ada lambda, panjang gelombang, ada juga F atau frekuensi ya, frekuensi, dan yang terakhir ada juga T atau periode. Nah, kalau frekuensi tadi dilihat dari banyaknya getaran setiap waktu, sementara kalau periode dari banyaknya waktu yang digunakan untuk menempuh satu getaran atau gelombang. Oke, jadi ada sekiranya ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan periode yang akan kita analisis. Contoh, pada soal seperti ini, 3 orang siswa melakukan percobaan gelombang selingki, 2 orang merentangkan, dan 1 orang memotret. Percobaan pertama, selingki ini bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon, ya, menimbulkan getaran yang seperti ini. Nah, bisa kita hitung ya dari kotakan yang ada di belakang ini, atau mereka melakukan di lantai, jadi bisa terlihat jaraknya. Kemudian untuk yang kedua, selingki digerakkan 2 kali dalam 1 sekon. Oh, artinya dia punya frekuensi yang lebih cepat ya. Dalam 1 sekon dia menggerakkan 2 kali bolak-balik, sehingga ternyata mengakibatkan gerakannya seperti ini. Nah, juga sudah terlihat amplitudonya berbeda ya. Nah, percobaan ya perubahan akibat perbedaan tersebut ternyata mana yang paling tepat dari percobaan 1 dan percobaan 2. Berarti kalau tadi ya mereka rubah adalah frekuensi. Nah, frekuensi berubah otomatis periodenya juga berubah gitu ya. Bisa disebutkan yang tadi ini percobaan periodenya berubah atau frekuensinya berubah. Nah, untuk yang pertama, apakah betul jika periode berubah, amplitudo meningkat? Jika periode bertambah, amplitudo meningkat, panjang gelombang mengecil. Tadi yang mereka tingkatkan frekuensinya ya. Kita cek dulu untuk opsi yang B. Apabila frekuensi bertambah ya, karena tadi 2 kali bolak-balik dalam 1 sekon untuk percobaan kedua, frekuensi bertambah, amplitudonya meningkat. Amplitudo ini jarak titik seimbang dengan simpangan terjauh ya. Dan panjang gelombangnya tetap, ternyata salah ya, karena berbeda. Kalau ini yang D, frekuensi bertambah, amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Coba perhatikan. Amplitudo tadi adalah ini ya, simpangan terjauh ini dengan yang ini nih. Ini jaraknya hanya setengah ya, setengah. Kalau ini yang ke atas, yang ke bawah lebih dari setengah ini. Jadi dia pasti bertambah ya, ternyata amplitudonya bertambah, bukan mengecil. Tetapi, oh maaf, yang tadi dari gambar 1 ke gambar 2, ternyata betul ya, yang tadinya sekian menjadi lebih sempit ya, hanya setengah ya, yang tadinya lebih dari setengah, berarti amplitudonya mengecil, betul, dan panjang gelombangnya itu adalah dari sini sampai sini ya. Awalnya panjang gelombang sekian, menjadi panjang gelombangnya nih, dari sini sampai dengan mana? Sampai dengan sini boleh ya, atau dari sini sampai dengan sini juga boleh ya, dari sekian. Jadi dua satuan. Ini tadi 1, 2, 3, 4 ya, berarti mengecil. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Kalau frekuensinya ditambah tadi gerakan bolak-baliknya, maka amplitudonya ternyata mengecil, dan juga panjang satu gelombang atau lambdanya juga akan mengecil. Terbukti dari percobaan kedua. Atau yang seperti ini, besaran yang menunjukkan perbedaan kedua gelombang yang benar yang mana. Sebenarnya kalau amplitudonya sama ya, atau simpangan terjauhnya tadi sama-sama 50, kalau seperti ini. Yang berbeda tentunya adalah, waktu tempuh juga sama ya. Nah, yang berbeda adalah apa? Banyaknya gelombang yang terjadi selama waktu tertentu. Jadi kalau ini pada detik kesekian, oke, dia baru setengah gelombang. Kalau ini sudah 1 gelombang, berarti mempengaruhi frekuensi dan juga periodenya ya yang berpengaruh.
Oke, jadi pada kedua posisi ini frekuensinya berubah atau berbeda, T-nya juga berbeda. Jadi disebutkan satu-satu bisa ya. Atau panjang gelombang. Panjangnya satu gelombang pasti akan berbeda ya. Kalau ini sekian, kalau ini sekian. Oke ya. Panjangnya gelombang juga berpengaruh. Ya, jadi ini menunjukkan amplitudenya sama. Jadi yang ada amplitudenya ini pasti salah ya. Karena simpangannya sama-sama 50. Yang betul adalah lambdanya berubah atau berbeda dan frekuensinya juga berbeda. Jawabannya yang B. Seperti itu untuk soal yang dibahas pada kisi-kisi 7 sampai 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.